warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alati zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita hadir bersama-sama di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dalam kegiatan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Lanjutkan dengan kesepakatan dengan penandatanganan fakta integritas. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini pertemuan yang membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kami hormati rekan-rekan pejabat di jalan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kasubag TU, Kasir Pendis, Kepala KUA Spora Utara, Kepala KUA Spora Selatan, Kepala KUA Paga Utara Selatan, Kasih Bimas Kristen, Kepala MTS 1 Mentawai, Kepala MTS 2 Mentawai, dan Kepala KUA Kecamatan Sipora Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini adalah hari yang membanggakan kita. Kami bersama seluruh pejabat dan jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan sebuah terobosan memberanikan diri untuk tampil mengikuti berbagai kebijakan, terutama dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Ini tentu juga berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, yang disingkat dengan WBK WBBM. Kemudian pelaksanaan reformasi birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan konsisten dan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Saat ini pelaksanaan birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga. Namun kita hari ini telah memberanikan untuk tampil ambil bagian dengan satu komitmen, dengan bersama-sama mencanangkan agar juga Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk sebagai salah satu yang menjalankan amanah ketentuan yang berlaku sebagai wilayah zona integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Bukankah tujuan akhir dari pelaksanaan zona integritas ini adalah pengakuan ketulusan yang diiringi dengan semangat yang membara untuk bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku? Output akhir, bagaimana kita aparatur sipil negara juga mempunyai rasa tanggung jawab yang dalam hal melayani masyarakat ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Agama membimbing, melayani, serta memberikan sugesti, termasuk juga berkecimpung langsung di tengah masyarakat, memberikan sesuatu terbaik untuk masyarakat kita Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk itu, dengan dicanangkan hari ini suatu sikap yang harus kita camkan bersama, suatu niat yang harus kita luruskan, kita lanjutkan dengan kinerja yang sungguh-sungguh. Tentu juga kita awali dengan kehadiran sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak lagi mencari elah, tidak lagi mencari alasan-alasan yang tak tahu arah. Maka untuk itu kami dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai membulatkan tekad kepada semua pegawai, kepada semua pejabat, harus berkomitmen untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau selama ini Mentawai adalah daerah yang jauh, daerah 3T, SDM-nya rendah, dikala ada pelaporan, ada persoalan dari Kanwil, ada dari pusat, kita terus ditegur. Tentang keuangan juga kita selalu terlambat. Maka dengan dicanangkan zona integritas hari ini, mudah-mudahan ke depan ada perubahan sikap dari semua pegawai, semua pejabat untuk selalu merasa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diemban dengan secara ikhlas dan penuh tanggung jawab. Kemudian pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam menegakkan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Sebenarnya itu bukan hal baru. Konsep ini sudah ditawarkan pemerintah sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program birokrasi reformasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya 3 sasaran hasil utama, yaitu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep Islam in integrity. Kemudian konsep dan implementasinya tentu adalah menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona ataupun Islam digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya. Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada zona integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona Islam baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya Islam baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah
yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian paling tidak dengan dilaksanakan zona integritas hari ini juga adalah merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajaran mempunyai niat komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian Agama juga tidak ketinggalan dalam hal ini. Kita juga harus punya komitmen untuk membangun citra lembaga dalam rangka peningkatan kualitas kinerja kita ke depan sehingga berhasil baik dalam pelayanan terpadu, melayani masyarakat ke arah yang lebih baik. Ini hal-hal yang harus kita cermati bersama. Kuncinya kita harus mau berubah, mampu berubah, kemudian melaksanakan pekerjaan dengan perubahan yang signifikan. Tidak ada lagi kita melepaskan tanggung jawab atau melempar batu sembunyi tangan, tetapi tanggung jawab yang diemban mari kita kerjakan secara tuntas, dengan baik, dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Bapak Ibu hadirin berbahagia, terima kasih kepada kita semua. Semoga apa yang kita canangkan hari ini secara bertahap yang menjadi eviden ke depan, item-item demi item, mari kita sama-sama kita pelajari dan kita laksanakan dengan sepenuh hati. Terima kasih, berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.